Shalom saudaraku, mari awali hari kita dengan doa, ucapan syukur, dan sapaan hikmat Tuhan dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8-14 yang menyatakan, "Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, dalam bacaan kita ini dikisahkan tentang sang penulis yang menikmati perasaan cintanya dengan alam yang menjadi bagian kehidupannya setiap saat, yang ia ungkapkan dengan menggunakan berbagai unsur alam seperti hewan, musim, ladang, bunyi, tanaman dan buah, serta gunung dan batu. Ungkapan cintanya itu menjadi nyata dalam kehidupan sang penyinta, oleh karena ia pun mengalami kehadiran sang kekasih sebagaimana kehadiran seluruh alam yang mengisi hidupnya. Demikian dalam realitas hidup kita. Untuk memahami bahasa cinta, kita perlu memperhatikan dan menyadari kehidupan kita sebagai bagian dari alam semesta. Jika tidak, kita menjadi pribadi yang gagal memaknai kehidupan dan menikmatinya sebagai anugerah Tuhan. Seperti sebuah contoh sederhana saudaraku, sebuah gereja mengadakan retreat di daerah yang sejuk dan menyajikan pemandangan danau, lembah, perbukitan serta pepohonan yang menghijau. Retreat itu diadakan untuk para anggota keluarga yang setiap harinya sibuk dengan pekerjaannya, agar mereka bisa rileks dan memiliki waktu bersama keluarga. Sayangnya, acara disusun begitu padat, dari sesi ke sesi hanya menyisakan satu sesi untuk games yang telah diatur oleh panitia. Mereka mengikuti seluruh kegiatan, menerima berkat firman Tuhan, lalu pulang kelelahan pada hari ketiga. Ada yang terlupakan saudaraku. Meskipun telah jauh-jauh menghindari hiruk pikuk kota, mereka tak punya waktu untuk rileks. Mereka datang membawa kelelahan kerja dan pulang dengan kelelahan retreat. Dalam hidup ini saudaraku, kadangkala kita seperti itu. Kita menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan, mengerjakan, meneliti, menyelesaikan sesuatu, sehingga lupa untuk menikmati apa yang ada di sekitar kita. Kita disibukkan hidup dan lupa bagaimana menikmati hidup. Kita lupa merasakan hangatnya matahari, kicauan burung yang merdu, indahnya bunga yang bermekaran, udara segar yang kita hirup, dan lain sebagainya. Bahkan setelah seminggu bekerja, kita ingin rehat sejenak bersama keluarga di rumah Tuhan. Namun saudaraku, tak jarang kita menjadikan Sabat sebagai hari kesibukan yang luar biasa di rumah Tuhan, bukan sebagai hari perhentian. Akibatnya, lagi-lagi kita sibuk dan kelelahan di gereja. Bukan berarti kita menjadi jemaat pasif saja, tapi kita pun harus tetap ingat bahwa ritme hidup kita harus tetap seimbang. Saudaraku, kita perlu belajar dari kehidupan sang penulis kitab Kidung Agung yang mampu mengungkapkan dan merayakan cinta sejati bersama alam ciptaannya dengan menikmati dan mengagumi karya Tuhan sebagai wujud penyembahan yang paling mendasar. Kita tidak akan dapat menyembah Dia tanpa mengagumi ciptaannya, menyadari betapa besar kuasa dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur atas kesehatan, pekerjaan, rumah, keluarga, dan segala hal yang penting bagi kita. Tetapi kita juga perlu bersyukur atas apa yang telah ada, yang mungkin selama ini tak pernah mencuri perhatian kita.
Duduklah bersama keluarga dan sahabat Anda, atau pergilah berjalan-jalan seorang diri. Tetapi nikmatilah ciptaannya. Ambillah waktu untuk benar-benar menikmati hidup Anda. Hidup bukan sekedar soal pencapaian saudaraku, tapi juga soal bagaimana kita bisa menikmatinya. Amin. Saudaraku, mari kita sehati dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami di tengah-tengah alam semesta yang Tuhan ciptakan. Ajarkan kepada kami untuk dapat menikmati seluruh karya-Mu dan menikmati setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap karya ciptaan-Mu juga mengajarkan kepada kami untuk mencintai Tuhan yang mencintai kami lewat alam semesta ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.